Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya Tuhan, Kau pasti bekerja dalam hidup kami Tuhan. Yesus, haleluya. Kaulah jawaban kami Tuhan. Yesus, dalam-Mu ku temukan jalan keluar baru Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja, kami percaya Engkau berkarya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
bekerja. Kami percaya sesuatu pasti terjadi di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ini hidup kami percayakan kepadamu, Yesus. Pegang hidup kami, bertahtalah atas kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Ini hidup kami, Tuhan. Kami mau semakin dekat, kami mau semakin erat kepadamu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau adalah jawaban kami, Tuhan. Di saat kami ragu, di saat kami takut, Kau datang dan memberi jawaban bagi kami, Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau datang, Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mau sujud, Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya, Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena kemurahannya, kebaikannya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama lihat Alkitab kita. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Ya, saya akan bacakan ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan, judulnya Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang di luar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Mungkin kita sering kali membacanya atau kita sering menjumpainya ketika kita beribadah mungkin ya. Ada satu hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, atau mungkin kita pernah membaca secara pribadi, renungan pribadi ketika kita di rumah, dan ayat ini sangat menguatkan. Nah, ada sesuatu yang menarik yang pagi hari ini kita boleh sama-sama perhatikan di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, ada sesuatu yang sangat-sangat boleh kita perhatikan gitu ya. Dan harus kita perhatikan. Tidak hanya boleh tapi harus diperhatikan. Kalau kita mengikuti pembacaan dari atas tadi, bahwa sebuah ranting ini bisa menghasilkan buah, tapi juga kita melihat di sini dikatakan sebuah ranting itu bisa menjadi kering dan akhirnya dibakar. Nah, artinya bahwa kita menemukan ada satu pilihan yang harus kita cermati, yang harus kita perhatikan. Di awal ini merupakan satu firman Tuhan yang harus kita pahami. Sebelum kita mengerti bahwa diri kita ini adalah ranting, kita harus tahu dulu. Di ayat 1 ini dikatakan Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah pokok anggur yang benar. Dan dia gambarkan Bapaknya adalah pengusahanya. Saudara, kalau kita bicara tentang tanaman buah-buahan ya, yang menghasilkan buah, maka ada banyak orang yang akan memahami bahwa tanaman yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Lah, kalau di sini kita ditunjukkan oleh firman Tuhan bahwa tanaman itu, pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri, maka dipastikan akan menghasilkan buah yang baik. Dan itu adalah satu keharusan. Itulah yang dirancang oleh Tuhan. Ada buah yang keluar dari ranting, dan buah itu adalah buah yang terbaik. Nah, kalaupun ada misalnya di dunia ini, ada satu tanaman yang dikatakan dari jenis tanaman yang baik, ternyata setelah ditanam mengeluarkan hasil yang tidak baik,
maka menjadi satu pertanyaan. Kenapa bisa pohon ini mengeluarkan atau tanaman ini mengeluarkan hasil yang tidak baik? Tentunya harus diteliti, dicari tahu. Oh, ternyata ada sebabnya mungkin. Karena mungkin ada hama yang menyerang. Karena mungkin ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh tanaman ini sehingga mengakibatkan hasil yang tidak baik. Tetapi sekali lagi bahwa kita perlu cermati dan benar-benar mengerti apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya pagi hari ini. Kalau di dalam ayat 1 dijelaskan akulah pokok anggur yang benar, maka sebenarnya Yesus adalah pribadi yang tidak bisa dibandingkan dengan pribadi yang lainnya. Kalau dia menunjukkan bahwa dirinya adalah tanaman atau suatu pokok tanaman, pokok anggur yang benar, maka tidak ada tanaman yang lainnya yang bisa melebihi dia. Artinya bahwa tanaman ini tidak akan terganggu. Tanaman ini adalah benar-benar tanaman yang luar biasa. Pokok anggur yang benar-benar dapat diandalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di situ kita lihat ada satu kata-kata atau satu pernyataan yang menunjukkan bahwa kita ini siapa sih? Coba kita lihat di dalam ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, kita ini adalah ranting. Kita ini adalah bagian dari pokok itu. Sejak kita mengenal Tuhan, kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita ini dipersatukan. Kita ini sudah ditebus. Kita menjadi milik Tuhan, bagian dari pokok itu. Ditancapkan pada pokok itu. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi bagian dari pokok itu, maka Tuhan ingin supaya kita ini menjadi saluran berkat. Nah, kalau berbicara tentang pokok anggur, maka kita akan menghasilkan buah. Pilihannya cuma dua. Kita menghasilkan buah atau tidak. Tidak ada pilihan yang lain. Sebab jelas tadi di ayat yang ke-6. Kalau kita tidak berbuah, kita dipotong. Kita dibersihkan. Dan jelas kalau sudah dipotong, sudah lepas daripada pokoknya. Apa yang terjadi? Lama-lama ranting itu akan jadi kering. Nah, kalau sudah kering, orang-orang akan membuangnya dan dibakar. Tetapi kalau kita memilih untuk melekat dan selalu dibersihkan oleh firman Tuhan, maka kita bisa menghasilkan buah. Tuhan ingin supaya kita menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Coba ayat yang keempat kita baca. Dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, sebenarnya ini adalah satu pengertian yang mudah kita pahami. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di luar sana gitu ya, atau saudara punya halaman yang punya tanaman pohon buah-buahan, saudara akan melihat setiap ranting yang ada di pohon yang Bapak Ibu miliki, yang mengeluarkan buah, itu pasti menancap pada pokoknya.
pokok tanaman tersebut. Tidak mungkin kalau ada satu ranting itu yang terlepas dari pokoknya, terus muncul buah. Sangat tidak mungkin. Dan ini ditunjukkan oleh Tuhan. Supaya kita ngerti. Banyak dari kita anak-anak Tuhan ini yang merasa bahwa saya tidak mungkin bisa berbuah. Saya tidak bisa ini, itu, dan sebagainya. Banyak alasan, banyak argumentasi yang bisa kita ungkapkan. Sebagai satu sanggahan untuk kita membenarkan bahwa kita tidak bisa berbuah. Saudara, jelas sekali firman Tuhan mengatakan, untuk kita mampu berbuah, menghasilkan buah, itu hanya karena Tuhan. Tuhan yang bisa memampukan kita. Tuhan yang bisa membuat kita berbuah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama sadari. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, siapapun kita, ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, Tuhan ingin supaya kita berbuah, supaya kita menjadi berkat. Saudara, kalau kita lihat ada satu tanaman yang berbuah, orang banyak memuji gitu. Waduh, luar biasa, lebat buahnya. Apalagi kalau mereka mencicipi buahnya. Mereka akan terpuaskan. Itu yang diinginkan Tuhan. Kalau kehidupan kita berbuah, maka ada banyak orang di sekitar kita yang akan diberkati Tuhan. Dan saudara harus sadar bahwa untuk berbuah itu bukan dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita bisa berbuah, itu karena Tuhan yang memampukan kita berbuah. Oleh sebab itu sepanjang hari ini, baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berbuah. Kalau saudara merasa bahwa apa yang saya bisa hasilkan, saudara boleh tanya kepada Tuhan. Saudara boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara boleh meminta kepada Tuhan. Tuhan, izinkan saya untuk menghasilkan buah. Supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan orang percaya. Amin. Biar kita sama-sama boleh menjadi terang, boleh menjadi garam. Kita boleh menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan orang bisa melihat bahwa ketika kita melekat kepada Tuhan, maka ada satu perbedaan. Kita bukan orang-orang yang akhirnya nanti menjadi kering dan dibuang. Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang berbuah, yang berguna, yang memberkati orang lain. Siap saudara untuk memberkati orang lain? Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar. Untuk kami boleh menyadari Tuhan, bahwa kami hanya sebuah ranting yang menancap pada pokok yang benar. Kami tahu Tuhan, bahwa kalau kami bisa, kami boleh melakukan sesuatu yang besar. Itu bukan karena dari kami, tetapi karena Engkau-lah yang memampukan kami. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, kami boleh Engkau mampukan, kami boleh Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mendengar firman Tuhan boleh dikuatkan dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk mereka menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.